Sila Channel. Belajar yuk. Nah, hari ini teman-teman kita bahas lagi ya soal-soal TWK part 2-nya. Yang pertama, bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, dan E. Pragmatis. Apa ya? Nah, Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya Pancasila adalah kristalisasi dari ide-ide, cita-cita, keyakinan-keyakinan masyarakat Indonesia sendiri sehingga masyarakat sudah memilikinya. Ideologi terbuka ini memiliki 3 unsur. Nah, 3 unsur tersebut adalah nilai dasar. Nilai dasar ini bersifat tidak akan berubah. Kalau instrumental itu nilai yang muncul akibat dari penjabaran terhadap nilai dasar dan bersifat dinamis. Nilai praktis itu nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan kalau dinamis itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan pragmatis artinya sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Jadi, kalau soalnya bergotong royong dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat, itu merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari ya. Jadi jawabannya adalah C, praktis. Nah, di sini ada contoh nilai-nilai dasar. Nilai dasarnya itu Pancasila. Nah, nilai instrumentalnya adalah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Kalau nilai praktisnya yaitu tidak mengganggu umat lain saat beribadah untuk sila pertama misalkan. Yang sila kedua tidak menyakiti sesama manusia. Contoh sila ketiga nilai praktisnya itu menghormati perbedaan suku. Kemudian sila keempatnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dan sila kelimanya nilai praktisnya itu berlaku adil terhadap sesama. Nomor 2, Pancasila sebagai ideologi mencakup beberapa dimensi. Di antaranya adalah dimensi A. Sosial, B. Idealis, C. Kapitalis, D. Liberalis, E. Komunis. Jawabannya adalah kita bahas ya. Nah, ideologi ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi realitas, yaitu bersumber dari nilai-nilai real hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kelima nilai dasar Pancasila itu kita temukan dalam suasana atau pengalaman kehidupan masyarakat bangsa kita, bersifat kekeluargaan, kegotong royongan, atau kebersamaan. Kalau dimensi idealis yaitu suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau dimensi fleksibilitas itu karena dimensi tersebut dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Jadi, kalau Pancasila sebagai ideologi mencakup dimensi apa? Dimensi idealis. Karena apa? Karena Pancasila itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Nomor 3, adanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan salah satu wujud pengamalan sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak yang kita bayar kepada negara nantinya juga akan dirasakan oleh masyarakat tersebut melalui penyediaan fasilitas publik atau pemerataan. Nah, pajak ini jadi perwujudan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 4, di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional Indonesia adalah
A. Dewi Sartika, B. Hasyim Asyari, C. Untung Suropati, D. Cipto Mangunkusumo, E. Danudirja Setiabudi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kalau Untung Suropati adalah seorang tokoh dalam sejarah yang dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung Pasuruan. Kalau Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Sedangkan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asyari adalah seorang pahlawan nasional yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang tersebar di Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama Ernest Dewesdeker dan Kiai Haji Hajar Dewantara, ia kenal sebagai Tiga Serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Dan Dewesdeker itu atau Danudirja Setiabudi adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Yang ditanyakan pada nomor 4 itu bukan pahlawan pergerakan nasional Indonesia. Jadi siapa? Ya, C. Untung Suropati. Kalau Untung Suropati itu adalah anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung Pasuruan. Ya. Nomor 5, golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi, yaitu A. Calvinis, B. Reformis, C. Demokratis, D. Kameralis, dan E. Kapitalis. Kita bahas ya. Untuk Calvinisme atau Calvinis itu adalah sebuah sistem teologi dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Kalau reformisme itu adalah suatu keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui atau serta di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental. Kalau demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana semua warga memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kalau kapitalis itu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Kameralisme itu adalah aliran merkantilisme dari Jerman ya. Ini muncul pada abad ke-18 dan Austria merupakan salah satu negara yang menyatakan administrasi merupakan teknologi. Jadi jawabannya adalah kameralis karena menyatakan apa? Administrasi merupakan teknologi pada abad tersebut. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kameralis. Batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tanggal A. 28 bulan 9 tahun 2009, B. tanggal 29 bulan 9 tahun 2009, C. 30 bulan 9 tahun 2009, D. 1 Oktober 2009, E. 2 Oktober 2009. Jadi jawabannya adalah Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi ini pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Jadi jawabannya adalah E. 2 Oktober 2009. Nomor 7. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah
Perbedaannya apa? A. Objeknya, B. Sifat instrumennya, C. Strukturnya, D. Cara berlakunya, E. Jumlah pesertanya. Nah, kita bahas ya. Kalau perjanjian bilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Jadi, apa perbedaan salah satunya adalah E. Jumlah pesertanya, ya. Yang mengikuti perjanjian tersebut berapa negara. Jadi multilateral itu banyak, bilateral itu dua negara. Jadi jawabannya adalah jumlah pesertanya, E, ya. Nomor 8. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Itu paling lambat titik-titik, ya. A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 9 tahun. Nah, kita bahas dulu ya. Kalau stel aktif itu seseorang harus melakukan tindakan hukum yang aktif menjadi warga negara. Kalau stel pasif itu adalah seseorang yang sendirinya itu dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dalam melakukan pelaksanaan stelsel tersebut mengakibatkan dua konsekuensi, yaitu hak opsi, yaitu hak untuk memilih warga negara dan berpindah ke warga negaraan, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak kewarganegaraan yang diberikan oleh warga negara lain. Kalau memilih kewarganegaraan itu paling lambat berapa tahun, yaitu B. 3 tahun, ya. Nah, pembahasan tentang kewarganegaraan ada stela pasifud, itu stelsel aktif, stelsel pasif, dan repudiasi. Nah, kita bahas teori dulu ya. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan. Maksud dari asas ius sanguinis ini adalah kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh keturunannya. Misalkan ada anak lahir di Malaysia tapi orang tuanya itu Indonesia, maka anak itu adalah orang Indonesia karena anak itu selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, ya. Walaupun lahirnya di Malaysia gitu. Terus, asas ius soli atau asas kedaerahan. Maksud dari asas kedaerahan ini adalah kewarganegaraan seseorang itu ditentukan di tempat dia lahir, di tempat ia dilahirkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada anak lahir di negara Malaysia, walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Jadi bisa disebutkan kalau di asas ini tempat lahir anak tersebut ditentukan oleh kebangsaan anak tersebut. Nah, ada status kewarganegaraan. Yang pertama apatrid, yaitu apatrid ini tidak memiliki kebangsaan. Misalnya ada seorang anak berkebangsaan yang menganut ius soli, tapi ia lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Jadi dia tidak bisa menjadi warga negara manapun gitu ya. Kalau bipatrid itu orang yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus. Nah, misalnya ada seorang anak keturunan bangsa A menganut ius sanguinis atau keturunan. Ia lahir di negara yang menganut ius soli. Jadi anak ini bisa masuk warga negara A, bisa masuk warga negara B gitu ya. Jadi kita ingat-ingat kalau asas kewarganegaraan itu kita ingat dengan sangu soli abi. Sangu untuk sanguinis berdasarkan keturunan, kalau soli itu berdasarkan tempat ia lahir,
Nah, kalau ABI-nya itu untuk status kewarganegaraan, apatrid dan bipatrid. Unsur konstitutif terbentuknya negara kita kenal dengan perwiraku. Unsur-unsur apa terbentuknya negara itu? Yang pertama adalah wilayah. Ada batas-batas wilayah tersebut bisa dari batas alam, batas buatan. Batas buatan itu seperti tembok, pagar, jalan raya ya, semisal tembok Cina contohnya. Kemudian batas astronomi dan batas perjanjian. Yang kedua, unsur rakyat atau penduduk. Jadi di sini terbentuknya negara itu harus ada penduduk. Penduduk tersebut ada penduduk dan bukan penduduk, serta warga negara dan bukan warga negara. Nah, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Maksud pemerintahan di sini adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Nah, ini kan isinya seluruh lembaga negara dan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk pemerintahannya. Yang terakhir adalah terbentuknya negara itu harus ada pengakuan. Pengakuan secara de facto atau fakta berdirinya negara tersebut, dan pengakuan secara de jure. De jure itu berdasarkan hukum internasional. Nah, untuk cepat kita hafal unsur konstitutif terbentuknya negara kita kenal dengan perwiraku. P itu untuk pemerintahan, R untuk rakyat, W untuk wilayah, dan Q untuk pengakuan kedaulatan. Jadi kita kenal dengan perwiraku ya. Per-nya itu untuk pemerintahan, W-nya untuk wilayah, R-nya untuk rakyat, dan Q-nya untuk kedaulatan atau Q-nya untuk pengakuan ya. Unsur-unsur terbentuknya negara itu ada dua, unsur konstitutif yang tadi ya, perwiraku, dan unsur deklaratif. Deklaratif itu pernyataan yang bersifat pengakuan secara de facto atau de jure. 9. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Hal itu menunjukkan sistem pemerintahan A. Presidensial, B. Parlementer, C. Perdana Menteri, D. Ekstraparlementer, E. Konstitusional. Kalau pemerintahan parlementer itu dikepalai oleh Perdana Menteri. Kalau pemerintahan presidensial itu dikepalai oleh Presiden. Jadi jawabannya apa? Yang dipimpin oleh Perdana Menteri adalah pemerintahan parlementer. Jadi jawabannya adalah B. Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Kemudian kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif dan parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Itu ciri-ciri pemerintahan parlemen. Untuk ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka melalui wadah perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Kemudian menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif ini tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Nah, itu ciri-ciri pemerintahan presidensial. Nomor 10. KA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun A. 1945, B. 1955, C. 1959, D. 1965, E. 1995. Nah, KA atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KA ini diselenggarakan di Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario. Pelopor KA untuk negara Indonesia adalah Ali Sastro-Midjojo. Di Pakistan itu ada Muhammad Ali. Di India ada Jawaharlal Nehru. Di Sri Lanka ada Sir John Kotelawala, dan Myanmar ada UNU. Nah, pertemuan KA ini berlangsung antara tanggal 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Jadi KA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun 1955. Jawabannya adalah B ya. Dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Nah, sistem politik ini merupakan ide dari A. Soekarno, B. Syahrir, C. Amir Syarifuddin, D. Muhammad Hatta, E. Agus Salim. Siapa? Nah, Muhammad Hatta. Ya. Dalam melaksanakan politik luar negeri, maka negara Indonesia itu melaksanakannya secara bebas dan aktif yang memiliki makna bebas. Bebas itu berarti tidak memihak, netral ya. Kemudian kalau aktif itu turut aktif menjalankan perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Jadi jawabannya adalah yang menganut sistem politik bebas aktif oleh Muhammad Hatta, D ya jawabannya. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah perjanjian apa? A. Kapitulasi Tuntang, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Renville, D. Perjanjian San Francisco, E. Perjanjian Kalijati. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 1945 dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia. Kalau kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang. Sekarang berada di bawah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Perundingan Linggarjati atau kita sebut dengan Perundingan Linggarjati ini merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Kalau perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral US Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perjanjian Renville berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Panmuk. Perjanjian perdamaian dengan Jepang itu lebih dikenal dengan Perjanjian San Francisco antara Sekutu dan Jepang, secara resmi ditandatangani oleh 49 negara dan pada tanggal 8 September 1951 di San Francisco, California, benar ya. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952. Perjanjian Francisco secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua. Jadi, apa penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang, yaitu Perjanjian Kalijati, di mana perjanjian tersebut Jepang mulai menjajah Indonesia karena Belanda menyerah kepada Jepang. Ya, jadi isinya adalah Perjanjian Kalijati. Di bawah ini yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila adalah menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. B. Melakukan demo disertai pengerusakan karena tuntutan tidak dikabulkan. C. Mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti golongan tertentu. D. Bekerja menjadi TKI. E. Bersekolah di universitas ternama mancanegara. Jadi, apa jawabannya? Adalah A. Perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila adalah menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Dr. Cipto Mangunkusumo itu pendiri A. Indis Partis, B. PNI, C. Serikat Islam, D. Serikat Dagang Islam, E. Perhimpunan Indonesia. Nah, Cipto Mangunkusumo ini adalah pendiri Indis Partis, ya. Cipto Mangunkusumo Indis Partis merupakan upaya mulia mewakili kepentingan-kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tidak memandang suku, golongan, dan agama. Jadi Cipto Mangunkusumo adalah pendiri Indis Partis. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan A. Perkotaan, B. Organisasi kedaerahan, C. Pemerintahan, D. Pedesaan, E. Organisasi keagamaan. Jawabannya adalah ciri khas paham integralistik adalah paham yang kepentingan masyarakatnya diutamakan, namun harkat dan martabat manusia itu dihargai. Di Indonesia, ciri khas paham ini adalah bisa dilihat di mana? Di pedesaan. Jadi, jawabannya adalah D. Pedesaan. Ya, sekian pembahasan soal-soal TWK untuk saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.